Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang keempat di triwulan ini kita belajar tentang Tuhan mendengar dan melepaskan. Buku Mazmur ini adalah buku yang luar biasa. Kenapa? Karena memberikan gambaran kepada kita siapa itu Tuhan dan apa dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, dalam pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana itu Tuhan dan apa dampaknya dalam kehidupan kita. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Di dalam pelajaran hari Minggu dan hari Senin kita disuguhkan yang pertama di pelajaran hari Minggu, Mazmur 139. Pelajaran hari Senin, Mazmur 121. Ketika saya membaca dua pasal ini, maka saya mendapati ada tiga persamaan yang mau disampaikan oleh pemazmur ini. Yang pertama, Mazmur 139 ayat 1-6 itu sama dengan Mazmur 121 ayat 3-4, yaitu sama-sama berbicara tentang Tuhan Maha Tahu. Kemudian Mazmur 139 ayat yang ke-7-12 itu sama dengan Mazmur 121 ayat yang ke-5, sama-sama berbicara tentang Tuhan Maha Hadir. Kemudian Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan 18 itu sama dengan Mazmur 121 ayat 6-8, sama-sama berbicara tentang Tuhan Maha Baik. Jadi dua pasal ini memiliki persamaan ketika menyampaikan tentang bagaimana itu Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, dan Tuhan Maha Baik. Apa dampaknya dalam kehidupan kita ketika disebutkan bahwa Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Baik? Dampaknya adalah ketika kita mengerti, memahami, dan sadar bahwa Tuhan itu Maha Tahu, maka kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini karena ada Tuhan yang tahu apa yang kita alami. Karena ada Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan ada Tuhan yang tahu bagaimana Tuhan bertindak untuk kita. Bukan hanya Maha Tahu, tapi Maha Hadir. Kita harus sadar bahwa Tuhan Maha Hadir artinya Dia ada untuk kita, Dia ada menyertai kita. Bukan hanya Maha Hadir, tapi Dia Maha Baik, artinya Dia akan menjawab doa kita, Dia akan melepaskan kita dari kesesakan yang kita alami. Jadi, dalam dua pasal ini memberikan gambaran tentang bagaimana itu Tuhan memberikan rasa aman dan kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Nah, selanjutnya, dalam 1 Korintus 10 ayat 1-4, itu sejalan dengan Mazmur 114, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Rasul Paulus menyatakan bagaimana Tuhan menyertai mereka melalui tiang awan, tiang api, kemudian ada makanan yang sama yang mereka makan yaitu mana, ada air yang sama yang mereka minum yang keluar dari batu yaitu simbol dari Yesus Kristus. Artinya, Rasul Paulus mau menyatakan bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai dengan tanah Kanaan itu disertai oleh Tuhan. Kemudian dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11, di sana Rasul Paulus menyatakan semuanya ini ditulis untuk menjadi contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Artinya, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu adalah gambaran juga yang dialami oleh orang-orang yang hidup di zaman akhir, yaitu kita. Jadi, Mesir di sana adalah gambaran dari dunia ini. Kemudian tanah Kanaan itu adalah gambaran dari tanah Kanaan sorgawi, yaitu kerajaan sorga. Jadi saya buat di sini sama dunia sorga. Nah, saat ini kita sedang mengadakan perjalanan untuk menuju ke tanah Kanaan sorgawi. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel di masa yang lalu. Mereka mengalami pergumulan, kesusahan, persoalan dalam hidup, masalah-masalah. Tapi ada Tuhan yang menyertai mereka. Demikian juga dengan kita. Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup mereka. Saya mengambil contoh dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bagaimana pemazmur ini menggambarkan tentang Tuhan. Tuhan itu adalah tempat untuk bernaung, tempat perlindungan, kubu pertahanan, burung raja wali yang melindungi anaknya di bawah kepak sayapnya, kemudian perisai, kemudian pagar tembok, kemudian tempat perteduhan, bahkan di pasal yang lain disebut sebagai gunung batu, bukit batu, bahkan disebutkan juga bahwa dia adalah bait suci yang memberikan rasa aman, tentram dalam kehidupan ini. Artinya, dalam pengalaman hidup, perjalanan hidup sampai nanti kita menuju ke tanah Kanaan sorgawi, ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tapi ada Tuhan yang digambarkan oleh kitab Mazmur. Artinya, membaca kitab Mazmur ini memberikan rasa aman kepada kita. Kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini karena ada Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kita diajak untuk mengandalkan Dia, yaitu Tuhan. Kita diajak untuk percaya.
Itulah sebabnya dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18, ayat hafalan sepanjang minggu ini, bahwa ketika orang-orang benar berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan Tuhan akan melepaskan mereka dari kesesakan mereka. Kita diajak untuk percaya, bergantung kepada Tuhan bahwa Tuhan ada untuk kita. Dia menyertai kita dan Dia akan membebaskan kita, melepaskan kita dari setiap persoalan kehidupan kita. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.